Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 23 Mei kita merayakan Hari Pentakosta. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk di dalam waktu teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kesetiaannya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita naikkan pujian sungguh indah. Saudara, Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus turun. Ketika Kristus telah naik, Roh Kudus diberikan untuk kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Menjadi indah, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dialah Allah pribadi ketiga yang memberikan kita tuntunan, arahan, pertolongan untuk kita bisa semakin menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita naikkan pujian ini, sungguh indah. Sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdian, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang
indah. Mari kita ulangi dari bait yang kedua. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara, mari pakai 2-3 menit ini kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, agar kita dilayakan, agar kita benar-benar dimurnikan, agar hati kita terus diperbaharui. Mari kita pakai waktu ini. Bapa di surga, kami mengaku kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Seringkali dunia ini mengecoh kami untuk meninggalkan Tuhan dengan kehendak sendiri. Oleh karena itu kami datang ya Bapa, mengakui segala perbuatan salah kami, dosa kami di hadapan Tuhan. Baik melalui pikiran, perkataan, Tuhan ampunilah dosa kami. Layakanlah kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa beribadah, memuji Engkau, mengalami perubahan, diperbaharui, dikuatkan, ditegur oleh firman Tuhan. Kami datang menyerahkan ibadah ini bersama dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah sekali lagi Engkau yang memberikan kami kekuatan hari lepas hari. Kami serahkan untuk firman Tuhan. Biarlah di hari Pentakosta ini kami sekali lagi dikuatkan, memahami apa makna ketaatan kepada Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri bersama dengan gereja di sepanjang abad dan di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, silakan kasih salam kepada anggota keluarga kita, kepada suami, istri, anak-anak, kungkung, popo, semua yang ada bersama di rumah kita. Mari kita dengan penuh sukacita bernyanyi bagi Dia, mengangkat suara kita, berseru, menanggalkan beban dan segala kekhawatiran kita, karena Dia sanggup. Sekarang kita mau nyanyikan kebesaran Dia, amin. Nyanyi bagi Dia, bersama-sama kita bertepuk tangan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari bait yang pertama. Sama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita membaca bacaan bertanggapan, diambil dari Mazmur 9 ayat 2 sampai 3. Sekali lagi Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Alex Nanlohi dengan tema ketaatan pada pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi saudara, Roh Kudus adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Mari kita siapkan hati kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Mari kita menyembah Dia. Sekali lagi kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Allah Roh Kudus,
Kau selalu dalam hidupku. Bersama-sama katakan, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Bersama katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, sama-sama katakan, Allah Roh Kudus penuhi hati kami. Mari saudara, kita buka hati kita untuk menerima firman. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Pada hambanya Pendeta Alex Nanlohi, waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami telah menaikkan pujian kami kepadamu, menaikkan doa kami kepadamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu, sedia mendengarnya.
di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini diambil di dalam Injil Matius, pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukan dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang kita renungkan pada hari Minggu ini adalah ketaatan pada pimpinan Roh. Apa yang kita pelajari di dalam Injil Matius pasal yang keempat ini? Di dalam konteksnya kita melihat bahwa baru saja di bagian sebelumnya Yesus dibaptis oleh Yohanes. Di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Bagian ini meneguhkan tentang siapa Yesus. Dialah anak Allah yang kepadanya Allah berkenan. Bagian yang kita baca di dalam Matius pasal yang keempat, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Pencobaan di Padang Gurun, menjadi satu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Tentunya kita menyadari bahwa pencobaan yang dialami Yesus sangat berbeda dengan apa yang kita alami. Karena saudara dan saya bukanlah juru selamat. Ketika melihat pencobaan Yesus yang kita pahami, pencobaan yang dia alami sebagai juru selamat, Mesias, anak Allah yang hidup, maka kita melihat bahwa ini sebuah pencobaan yang menentukan di dalam kehidupan keselamatan bagi setiap orang percaya.
Kita hanya bisa merefleksikan pencobaan ini di dalam konteks kehidupan kita sebagai sebuah peristiwa yang menolong kita waspada kepada berbagai godaan dan pencobaan yang ada di sekitar kita. Kalau kita memperhatikan apa yang dituliskan di pasal 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh Kudus hadir dan menyertai Yesus dan bahkan memimpin Yesus untuk ke padang gurun dan dicobai iblis. Yesus taat ketika Roh Kudus membawanya ke padang gurun, tetapi lebih daripada itu, menghadapi berbagai pencobaan, perhatikan ketaatan Yesus kepada pimpinan Roh Kudus. Jika kita melihat ada 3 godaan atau pencobaan yang Yesus alami. Kita bisa melihat pencobaan yang pertama berkaitan dengan kepuasan diri. Self-gratification. Di dalam bagian ini setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, dituliskan maka laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis mencoba menggoda Yesus untuk memuaskan dirinya, terlepas dari apa yang menjadi kehendak Allah. Namun di sini kita melihat dari jawaban yang Yesus sampaikan, bahwa Yesus menyerahkan kepuasannya sepenuhnya hanya kepada kebaikan Allah saja. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Godaan yang kedua adalah godaan berkaitan dengan keamanan diri. Dituliskan bagaimana iblis membawa dia ke kota suci, lalu menempatkannya di bubungan bait suci, bait Allah. Lalu berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, keamanan diri menjadi satu isu yang diperhadapkan oleh iblis kepada Yesus. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Identitas Yesus kembali dipertanyakan, tetapi kemudian iblis juga memberikan janji, mengutip janji yang disampaikan. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan isu keamanan diri, iblis mengutip janji Allah dan ini seolah-olah menjadi sesuatu yang layak diterima Yesus sebagai anak Allah. Dan kemudian kalau kita melihat Yesus berserah kepada Allah, Yesus tidak mengikuti apa yang iblis minta. Tetapi Yesus menikmati istirahat di dalam perlindungan Allah yang sempurna dan tidak tergoyahkan. Keamanan diri bukanlah segala-galanya, apalagi jika itu bukan kehendak Allah. Dan bagian yang terakhir di dalam pencobaan godaan yang Yesus alami berkaitan dengan meninggikan diri. Di sini dikatakan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan kemudian berkata, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus menolak
Karena bukan iblis yang harus ditinggikan dan dimuliakan, tetapi hanya Allah saja yang harus disembah. 3 isu godaan yang Yesus alami berkaitan dengan kepuasan diri, keamanan diri, dan juga meninggikan diri. Sekali lagi, pergumulan Yesus sama sekali berbeda dengan kita karena Dia adalah juru selamat. Tetapi melalui apa yang menjadi tawaran iblis kepada Yesus, godaan yang diberikan iblis kepada Yesus, ini juga bisa menjadi refleksi bagi kita di tengah kehidupan kita yang sedang mengikut Yesus. Dan kita melihat bahwa juga iblis masih bekerja menggoda orang-orang yang percaya. Ini juga yang nampaknya ada di dalam spirit zaman ini. Semangat untuk menjadikan diri segala-galanya. Kalau kita perhatikan, self-gratification, kepuasan diri, menjadi satu tantangan di tengah-tengah kehidupan orang percaya saat ini. Ketika kita melihat apa yang Yesus sampaikan, maka pertanyaannya bagi kita, apakah kita memuaskan diri kita terlepas dari kehendak Allah? Atau bahkan kita seringkali tanpa sadar meminta Allah, berkati aku dengan apa yang aku mau. Dan belum tentu apa yang Tuhan mau. Yang membuat aku puas, tapi apakah itu memuliakan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita waspada dengan semangat-semangat seperti ini yang ada di sekitar kita, dekat dengan kehidupan orang percaya. Di samping itu kita melihat keamanan diri menjadi segala-galanya. Kita begitu cenderung untuk meragukan Allah, merasa Allah tidak melakukan apa yang harusnya Dia lakukan. Bahkan dalam situasi yang sulit, bahkan seperti pandemi ini, mungkin kadang-kadang kita merasa, Tuhan, di mana aku harus menaruh keamanan diriku? Tidak sedikit orang yang mungkin akhirnya mulai ragu kepada Allah. Melihat ada perlindungan lain, ada tawaran lain yang memberikan keamanan. Namun di sisi lain ada juga orang-orang yang bahkan menggunakan janji-janji Tuhan, sama seperti si iblis mengutip janji Tuhan, firman Tuhan. Tetapi ternyata dikutip untuk keinginan, keamanan, ketenangan diri sendiri, tanpa mengingat bahwa bukan itu yang sebenarnya Tuhan nyatakan melalui ayat-ayat tersebut. Dan di sisi yang ketiga kita melihat juga tantangan yang Yesus alami dengan tantangan meninggikan diri. Itu pun godaan yang dekat dengan kehidupan kita. Kita tergoda untuk meninggikan diri sendiri, tapi untuk lebih rohani kita bungkus itu seolah-olah demi kemuliaan Allah. Dan inilah yang menjadi realita kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Godaan yang juga masuk di tengah-tengah kehidupan orang percaya, membuat kita merasa diri kitalah segala-galanya. Godaan materialisme adalah menjadikan materi sebagai yang paling utama, yang paling memuaskan diri. Individualisme, merasa diri sayalah segala-galanya. Dan bahkan ateisme, merasa tidak butuh Tuhan. Tuhan tidak perlu ada di dalam kehidupan. Banyak orang yang tidak secara langsung menolak Tuhan. Mungkin bukan ateisme secara filosofis, tetapi secara praktis dalam keseharian. Seolah-olah menjalani hidup tanpa percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Seringkali krisis kehidupan membuat kita juga kehilangan akan pegangan. Namun di sisi yang lain, krisis kehidupan bisa menunjukkan sebenarnya apa atau siapa
yang menjadi andalan kita. Bagi sebagian orang, pandemi ini makin menyatakan diri kita secara terbuka di hadapan Tuhan. Beberapa orang berkata, saya makin sadar, Pak, ternyata saya begitu mengandalkan materi. Sehingga ketika mungkin terjadi pengurangan pegawai, pengurangan penghasilan, bahkan beberapa harus dirumahkan, ketakutan terbesar karena tidak memiliki materi. Tentu kita membutuhkan materi di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah itu telah membuat kita jadi materialisme? Bahkan merasa materilah segala-galanya. Dan kemudian keamanan diri kita pun kita serahkan kepada materi yang kita miliki. Banyak orang begitu takut tidak punya uang di dalam hidup. Karena memang kita membutuhkan uang, tetapi apakah kita juga takut ketika kita tidak memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita? Peristiwa seperti pandemi ini membuat kita makin menyadari diri kita di hadapan Tuhan. Pencobaan yang Yesus alami mengingatkan kepada kita bahwa Yesus menang. Dialah Raja di atas segala raja. Pencobaan ini memang tidak berhenti sampai di sini. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus, kita melihat berkali-kali iblis mencoba menggeser Yesus dari fokus utamanya. Tetapi sampai akhir, di salib itu puncaknya, Kristus memberikan kemenangan itu. Dosa dikalahkan, si iblis dikalahkan. Dan karena itu kita orang percaya, boleh hidup di dalam kemenangan. Karena kita percaya kepada Kristus yang menang. Salib adalah jaminan kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus untuk boleh hidup dan berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita? Ingatlah Tuhan memberikan kepada kita 3 hal. Yang pertama, Ia memberikan Roh-Nya yang kudus, diam di hati setiap kita. Karena itu hiduplah taat dipimpin oleh Roh. Yang kedua, Tuhan memberikan firman-Nya yang bisa kita baca dan renungkan, yang menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Melalui firman-Nya kita bisa waspada, melihat bahaya materialisme, bahaya meninggikan diri, bahaya merasa diri cukup dan merasa diri segala-galanya. Terus kita ingat bagaimana firman Tuhan itu yang terus mengarahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan komunitas. Saudara-saudara seiman yang mau berjalan bersama untuk hidup taat kepada Tuhan. Saya rindu kehidupan berjemaat kita. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, marilah kita saling peduli satu sama lain. Marilah kita saling mendoakan, kita saling memperhatikan, kita bahkan saling menasehati, saling menegur, supaya kita tetap berada di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Apakah di masa-masa seperti ini, ada saudara-saudara seiman kita yang mungkin sedang meragukan kasih Tuhan? Mari kita hadir, dan kita juga boleh menyemangati, menguatkan, meneguhkan mereka akan janji-janji Tuhan yang tidak berkesudahan dan tetap bisa kita percaya sampai hari ini. Atau mungkin di tengah-tengah situasi seperti ini kita melihat ada orang-orang yang menjadikan materi segala-galanya. Melihat orang pandemi malah mencari keuntungan bagi diri sendiri dan bahkan merugikan orang lain. Mari kita kemudian bisa juga hadir sebagai komunitas yang saling mengingatkan, saling menegur. Bahkan di tengah-tengah dunia yang sedang kehilangan kasih, pengharapan, kita boleh hadir menjadi komunitas yang saling membangun di dalam Tuhan. Saya rindu apa yang kita alami di tengah-tengah kehidupan ini.
kiranya menunjukkan bahwa kita mengikuti Kristus yang menang. Kita taat kepada pimpinan Roh-Nya yang membawa kita di dalam hidup yang berkemenangan. Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi kita boleh jadi pelaku-pelaku firman-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah apa yang kami refleksikan dari pencobaan yang Tuhan Yesus alami dan kemenangan yang Tuhan Yesus sudah terima, itu juga membawa kami menyadari bahwa kami begitu rapuh tanpa pimpinan Tuhan. Menyadari bahwa mungkin ada hal-hal yang begitu dekat dengan hidup kami. Godaan-godaan dari spirit dunia ini yang membuat kami meragukan Tuhan, membuat kami melihat materi menjadi segala-galanya, membuat kami melihat kesenangan individualisme menjadi segala-galanya. Bahkan mungkin kami sudah meragukan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini, kami dipanggil kembali untuk memberi seluruh hidup kami berfokus kepada Tuhan. Dan karena Engkau sudah menang, kami pun boleh berjalan di jalan kemenangan-Mu. Tolong kami taat pada pimpinan Roh-Mu yang kudus yang diam di hati setiap kami yang percaya. Tolong kami taat dipimpin oleh firman-Mu. Dan tolong kami juga menikmati komunitas yang Tuhan hadirkan untuk menjaga dan juga terus boleh membimbing kami. Tuhan, tolong kami boleh melalui hari-hari hidup ke depan di dalam hidup yang berkemenangan bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan kami yang menang. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Alex Nanlohi yang telah memberitakan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Ada 3 pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Yang pertama, kita doakan reshuffle kabinet untuk 3 menteri. Menteri Dikbudristek, Menteri Investasi, dan Kepala BRIN yang baru yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi. Kita doakan supaya mereka berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Mari sama-sama kita buka suara untuk pokok doa yang pertama ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk reshuffle kabinet yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Telah melantik 3 menteri. Tuhan, kiranya Engkau pimpin mereka di dalam setiap tanggung jawab yang sudah mereka emban. Kiranya ini bisa membuat banyak terobosan-terobosan, terutama di bidang pendidikan dan juga riset dan juga perekonomian. Tuhan, tolong supaya kami boleh mendukung di dalam doa pemerintahan Jokowi ini. Ini doa kami untuk reshuffle kabinet jabatan menteri yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ini semua. Amin. Yang kedua, kita terus berdoa untuk tim Densus 88 Mabes Polri agar terus melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap jaringan-jaringan teroris yang ada di Indonesia. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk tim Densus 88 Mabes Polri. Tuhan, dalam menangkap para teroris, menindak dan juga memberikan arahan dan bimbingan. Kami mohon hikmat-Mu Bapa, agar negeri ini betul-betul aman, agar negeri ini betul-betul bersatu. Meskipun kami tahu sulit sekali dan banyak sekali tantangannya, tapi kami percaya Engkau dapat melakukan ini bersama-sama dengan pemerintah kami, khususnya Polri dan Densus 88. Inilah permohonan kami Bapa. Kiranya Engkau menguatkan mereka yang bertugas di lapangan dalam menanggulangi terorisme di bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ini semua. Amin. Dan ketiga, kita tentu tahu ada pemberontakan di daerah Papua, KKB, kelompok pemberontak bersenjata, kelompok kriminal bersenjata yang sudah dinamakan teroris oleh pemerintah. Biarlah mereka juga bisa ditumpas. Berdoa untuk aparat TNI dan Polri agar secepatnya menindak tegas KKB demi menjaga kedaulatan negara NKRI dan melindungi masyarakat dari aksi penyerangan yang ada di Papua. Mari kita doakan TNI dan Polri untuk hal ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk TNI dan Polri yang ditugaskan untuk menumpas
kelompok kriminal bersenjata yang sekarang sudah dinaikkan statusnya menjadi teroris oleh pemerintah. Biarlah mereka betul-betul dapat ditumpas ya Tuhan, supaya mereka tidak menyebar teror di daerah Papua. Tuhan, kami mohon kiranya berikan perlindungan bagi masyarakat di sana. Berikan hikmat agar TNI Polri dapat membedakan mana yang sipil, mana yang KKB atau teroris, sehingga mereka bisa memenuhi tugas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang menolong dan memberikan kekuatan bagi mereka di lapangan. Ini doa kami, kiranya Tuhan mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ini semua. Amin. Nah, selanjutnya kita akan melihat warta. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kelas Saya Murid Kristus tetap dilaksanakan di hari Kamis tanggal 27 Mei jam 7 dengan tema Penghambat Berbuah Bagi Kristus. Bagian pertama, keinginan daging. Pembicara Pendeta Elisa Istianto mengundang rekan-rekan yang ikut kelas SMK 123 untuk bisa mempersiapkan diri dan hadir tepat waktu melalui aplikasi Zoom. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat saudara lakukan dengan QR code yang ada di layar saudara atau melalui transfer mobile banking. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita sambil kita bernyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sambil bertepuk tangan dari rumah kita masing-masing, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Adalah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di
atas dasar iman. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Bapa, kami mengaku Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup ini. Sebagian dari karunia Tuhan kami serahkan dalam bentuk persembahan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini untuk dapat memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah gereja kami. Ajarlah hati kami untuk bersyukur kepada Tuhan dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Inilah doa syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Bobby Mesak. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman yang telah engkau dengar dan terimalah berkat-Nya. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.